Apa sih tips selama hamil agar terhindar dari Down syndrome? Jadi, kita ketahui dulu bahwa Down syndrome itu adalah kelainan genetik ya. Orang kenal tuh adalah trisomi 21. Jadi, kromosom di nomor 21-nya itu ada 3. Banyak ibu hamil nanya tips dan triknya gimana supaya terhindar. Seperti kita ketahui bahwa angka prevalensi dari Down syndrome ini 1 dari 100 kehamilan jika usia kehamilan ibu itu di atas 40 tahun. Nah, sebenarnya tidak ada cara untuk menghindari Down syndrome, tapi kita bisa mengenali lebih awal. Gimana caranya? Yang pertama, bisa dengan menggunakan USG screening pada trimester 1, yaitu pada 10-14 minggu, dengan mengukur ketebalan dari tengkuk leher atau nukal translusensi dengan nilai batas normal kurang dari 25 mm atau beberapa sumber menyebutkan kurang dari 35 mm. Atau yang kedua, dengan yang lebih canggih yaitu non-invasive prenatal testing, yaitu dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 10 minggu dengan sensitivitas mencapai 99%. Jadi jangan khawatir ya ibu ya, kalau hamil gimana sih cara menghindarinya? Yang penting screening lebih awal. Gampangnya untuk penyebab IUFD atau intrauterine fetal death atau kematian janin dalam rahim itu sebenarnya 3 faktor. Yang pertama bisa dari faktor maternal, faktor ibunya, faktor janinnya itu sendiri, ataupun dari faktor plasenta atau faktor ari-ari. Kalau untuk dari faktor ibu, ya tentunya mungkin ibunya punya penyakit tertentu, punya penyakit autoimun atau punya penyakit kronis yang berat, mungkin cancer, mungkin dia punya penyakit kencing manis, dan memang yang paling sering menyebabkan kematian janin dalam rahim itu adalah si kencing manis dalam kehamilan ataupun kencing manis tipe 2. Nah, ini biasanya nggak ketahuan nih, gula darahnya tinggi, akhirnya dedenya keracunan, tiba-tiba meninggal di dalam rahim. Jadi jangan pikir, aduh dedenya gemuk ya, lucu, beratnya gede banget nih, hahaha lucu banget. Ternyata beratnya janinnya terlalu besar, air ketubannya banyak, ternyata punya kencing manis yang tidak terdeteksi, dan itu beresiko sekali rentan terhadap kematian janin dalam rahim yang tiba-tiba. Yang kedua, faktor janin. Nah, faktor janin ini kadang agak-agak susah ya, karena kenapa? Karena yang biasanya dia bisa meninggal di dalam rahim itu adalah janin-janin yang kecil, ya kecil ataupun pertumbuhan janin terhambat, baik dari pertumbuhan janin terhambat akibat dari kurangnya aliran darah ataupun janinnya mempunyai kelainan bawaan yang cukup banyak yang bersifat letal. Tapi kalau untuk janin ini kadang-kadang agak-agak kita cukup bisa deteksi juga dari pemeriksaan USG, dari pemeriksaan aliran darah. Kemudian yang ketiga, faktor dari plasenta atau ari-ari. Nah, faktor dari plasenta atau ari-ari ini juga kadang-kadang bisa juga ada yang katanya ari-arinya kelilit. Nah, yang maksudnya ari-ari kelilit itu kalau ari-arinya itu sampai membuat simpul. Nah, itu kadang susah sekali untuk kita deteksi dalam pemeriksaan USG. Tapi kalau kelilit di leher dan segala macam sih, selama tidak ada kontraksi dan lilitannya mungkin hanya 1-2 kali, itu less likely untuk menyebabkan kematian janin ya. Kemudian bisa juga faktor ari-ari kalau ada trauma, ya misalnya ibunya jatuh, kebentur perutnya, atau dia ada naik motor atau naik mobil kena hantam perutnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ari-arinya lepas. Nah, itu bisa juga menyebabkan pendarahan, akibatnya meninggallah janinnya di dalam rahim. Nah, oleh karena itu memang kematian janin dalam rahim ini ya dalam tanda petik misteri banget ya. Jadi ya kadang-kadang kita nggak bisa tahu lah ya, kadang kita bilang ya sudah diatur sama yang di atas, tapi at least kita bisa cegah ya, kita bisa usaha untuk mengoptimalkan bagaimana untuk jangan sampai amit-amit janinnya sampai meninggal di dalam rahim. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan kontrol ke dokter kandungannya secara rutin. Kalau nggak ada dokter kandungan, at least ke tenaga kesehatan, ke bidan, ke dokter umum secara rutin. Jadi membantu.